Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah cetak biru finansial yang praktis, tanpa basa-basi, dan pastinya bisa langsung Anda terapkan untuk mengubah takdir keuangan Anda. Kita akan belajar bareng gimana caranya mengambil alih kendali penuh atas ekonomi pribadi kita dan melepaskan diri dari sistem yang selama ini menahan kita. Nah, di sesi kali ini kita punya 5 langkah utama, mulai dari meningkatkan pola pikir, lalu masuk ke urutan operasi finansial, menggandakan kekayaan dengan reksadana indeks, alokasi aset yang pintar, dan terakhir membangun saluran pipa uang. Intinya, kita bakal bangun benteng finansial kita dari nol sampai benar-benar mencapai kebebasan finansial. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Tingkatkan pola pikir keuangan Anda alias ubah sistem kepercayaan kita. Kenapa ini penting banget? Karena jujur aja, jadi kaya itu bukan melulu soal seberapa pintar Anda, tapi sepenuhnya tentang gimana cara Anda bertindak. Coba lihat bedanya di sini. Dulu kita sering banget dengar nasihat standar. Sekolah yang rajin, cari kerja aman, lalu andalkan dana pensiun. Padahal, nasihat jadul inilah yang seringnya bikin orang jalan di tempat. Nah, orang kaya aslinya nggak bertindak kayak konsumen yang kerjaannya cuma ngehabisin uang. Mereka mulai bertindak layaknya pemilik. Mereka bangun kebiasaan yang disiplin, mengumpulkan aset, dan ini yang paling penting, mereka pakai uang mereka sebagai alat buat membeli kembali waktu mereka. Kalau Anda mikir, pendapatan saya kan kecil, mana bisa kaya. Coba deh dengar cerita luar biasa dari Theodore Johnson ini. Dia ini cuma seorang kurir yang gajinya seumur hidup nggak pernah lebih dari $14.000 setahun. Tapi coba tebak, dia berhasil ngumpulin kekayaan sampai $70 juta. Gila kan? Rahasianya ternyata simpel banget. Dia konsisten menyisihkan dan menginvestasikan 20% dari setiap gajinya. Jadi prediktor terbesar kesuksesan finansial itu bukan seberapa besar gaji kita, tapi kebiasaan nabung dan investasi kita. Lanjut ke bagian 2, urutan operasi finansial. Ini adalah sistem langkah demi langkah kita. Kalau mindset udah beres, kita butuh sistem yang ketat. Kalau Anda nekat ngelakuin semuanya barengan, misal mau bayar hipotek iya, investasi iya, liburan juga iya, ya ujung-ujungnya malah nggak ada yang beres. Jadi kuncinya begini, Anda wajib, dan saya ulangi ya, wajib mengikuti langkah-langkah ini sesuai urutannya dan absolut jangan ada yang diloncati. Pertama, lindungi diri pakai dana darurat dulu. Kedua, ambil uang gratis kalau perusahaan Anda punya program pencocokan dana pensiun. Ketiga, hancurkan utang beracun. Dan keempat, baru deh maksimalkan akun investasi bebas pajak Anda. Ikuti sistem ini dan Anda memegang kendali penuh. Mari kita stop bentar di langkah ketiga, menghancurkan utang. Kenapa sih kita harus nyerang utang buruk dengan segitu agresifnya? Asal Anda tahu, rata-rata orang di Amerika itu menyeret beban utang sampai $104.000 loh. Dan seringkali utang ini datang dari kartu kredit dengan bunga 24% yang diam-diam mencekik masa depan finansial mereka. Buat menghancurkan utang buruk ini, secara matematis cara paling jitu adalah pakai metode longsoran utang, atau biasa disebut debt avalanche. Konsepnya, Anda bayar minimum buat semua tagihan, tapi fokuskan semua sisa uang ekstra Anda buat melunasi utang dengan bunga paling tinggi duluan. Strategi ini memastikan Anda nyelamatin lebih banyak uang Anda sendiri dari bank dan secara cepat membebaskan arus kas untuk dipakai di langkah berikutnya. Oke, masuk ke bagian 3, gandakan kekayaan dengan reksadana indeks. Ini senjata pasif utama kita. Begitu utang beracun tadi lunas, Anda kan punya arus kas bebas yang lumayan besar tuh. Nah, uang ekstra itu langsung kita arahin ke alat yang bakal melipat gandakan kekayaan Anda. Di sini kita wajib manfaatin yang namanya bunga majemuk alias compound interest. Ini adalah kekuatan tak kasat mata paling sakti di dunia keuangan yang bakal ngelakuin pekerjaan berat buat Anda. Sayangnya, banyak banget orang yang nunda-nunda nunggu momen yang pas. Padahal kalau kelamaan nunggu, Anda kehilangan aset paling berharga Anda, yaitu waktu. Biar lebih kebayang, lihat deh matematika yang nggak bisa dibantah ini. Uang $10.000 di awal bisa berlipat ganda jadi $20.000 dalam 7 tahun. Tapi yang bikin merinding, uang itu bisa membengkak jadi lebih dari $170.000 dalam 30 tahun. Dan itu semua terjadi tanpa Anda perlu nambahin uang sepeser pun. Ini bukti nyata kalau bertahan lama di pasar itu jauh lebih sakti daripada sekedar nebak-nebak waktu pasar. Banyak yang suka debat nih, mending main real estate atau saham? Real estate memang aset yang luar biasa. Tapi jujur aja, itu tuh kayak punya pekerjaan kedua. Anda harus ngurus masalah penyewa lah, perbaikan lah. Nah, reksadana indeks ini beda. Ini alat kebebasan mutlak buat wirausahawan atau pekerja sibuk. Nggak butuh manajemen aktif, biayanya super rendah, dan otomatis ngikutin pasar. Cukup beli, lalu tinggal lupakan. Sekarang masuk ke bagian 4.
Alokasi aset pintar. Seiring bertumbuhnya kekayaan Anda, pemerintah pastinya pengen ngambil potongan kue yang lebih gede lewat pajak. Makanya, ini bawa kita ke strategi defensif yang wajib dipahami, yaitu alokasi aset. Triknya sederhana kok. Taruh aja investasi yang pajaknya tinggi, kayak obligasi atau REIT, di akun bebas pajak seperti akun pensiun. Lalu, tempatkan reksadana indeks yang efisien pajak di akun pialang biasa. Pergeseran sesederhana ini bakal ningkatin keuntungan bersih Anda secara drastis setelah potong pajak. Anggap aja uang yang diselamatkan ini sebagai tentara tambahan yang siap dikirim buat melipat gandakan kekayaan Anda. Akhirnya, kita sampai di bagian 5 alias level terakhir, bangun saluran pipa uang Anda. Disinilah puncak dari benteng finansial kita, di mana kita membangun mesin yang membebaskan kita dari rutinitas rat race untuk menuju kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Ini momen perubahannya. Anda harus berhenti sekedar membawa ember, di mana Anda terus-terusan menukar 24 jam waktu berharga Anda demi upah kerja. Selama Anda menukar waktu dengan uang, penghasilan Anda bakal mentok di situ-situ aja. Kita harus ubah identitas kita, berhenti cuma jadi konsumen, jadilah kreator yang giat membangun saluran pipanya sendiri. Dan data ini benar-benar ngebuktiin pentingnya perubahan itu. Coba deh perhatiin, 77% orang biasa menghabiskan waktu luangnya buat tonton TV lebih dari sejam sehari. Tapi para jutawan, mereka ngelakuin kebalikannya. 67% dari jutawan mandiri nonton TV kurang dari sejam sehari. Mereka milih pakai waktu luang mereka buat menciptakan aset yang memecahkan masalah orang lain. Terus, gimana aturannya? Tiru aja kesuksesannya udah ada. Kayak Dr. Ali Abdal yang sukses misahin gajinya dari jam kerjanya lewat kursus digital. Ingat, gak usah nunggu sempurna dulu. Kemas aja pengalaman Anda, berani pasang harga premium, dan mulailah ngebangun pipa itu walau awalnya mungkin masih berantakan. Pada akhirnya, semua upaya keras bangun pipa ini bakal bermuara pada prinsip gerakan FIRE, yaitu aturan 4%. Ini tuh matematikanya kebebasan teman-teman. Intinya, kalau Anda butuh biaya hidup $40.000 setahun, maka portofolio $1 juta udah cukup buat bikin kerja, itu murni sekedar opsi. Pipa Anda selesai, airnya ngalir otomatis. Dan ini ngebawa kita ke kenyataan intinya. Anda nggak ngebangun semua ini cuma buat rebahan santai di pantai kok. Kekayaan itu cuma kendaraan buat menyingkirkan batasan Anda. Anda ngebangun kekayaan biar Anda punya kendali atas waktu Anda, bisa fokus penuhnya ke tujuan hidup Anda, dan bisa bantu orang lain dalam skala besar tanpa harus pusing mikirin tanggihan bulan depan. Jadi ingat baik-baik, tiap hari yang Anda tunda adalah hari ekstra yang Anda habiskan untuk bekerja mewujudkan mimpi orang lain. Sebagai penutup sesi pembahasan ini, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Pipa pertama apa yang bakal Anda bangun hari ini juga untuk mengklaim takdir finansial Anda? Masa depan udah nunggu, keputusan ada di tangan Anda.